Keren banget gak sih? Gila, gila, gila. Wow, saya tadi baru pagi begitu nyampe di tempat ini di Bandung. Hal pertama yang saya lakukan, begitu langsung saya lari pengen lihat ruangan Bridge, ruangan Kids kayak apa. Keren banget, selamat buat isi Jakarta untuk ruang Bridge dan Kids-nya. So itu ini visi kita, right? Membangun rumah buat generasi. So in our house, in our home, generation, youth, kids, they are our priority. I mean, itu prioritas kita. Kita selalu rindu, kita berdoa banget supaya generasi berikutnya bisa menjadi angkatan yang lebih baik, lebih hebat dari kita. Amin, makanya kita kasih yang terbaik buat mereka. So boleh sekali lagi tepuk tangan buat Bridge, buat si Kids si Jakarta. Percaya banget ada ratusan ribuan anak-anak muda yang akan Tuhan datangkan ke rumah ini. Amin. Oke, halo semua, salam dari Bandung sekali lagi. Udah pada kenal lah ya, saya Aryan, halo semua. Dan kita hari ini mau sama-sama dengan firman Tuhan. Percaya banget hari ini ada isi hati Tuhan yang bisa memberkati setiap kita. Amin. So hari ini kita mau sama-sama belajar dari sebuah kisah di Alkitab di 2 Raja 4. Ini kisah tentang Nabi Elisa dengan seorang perempuan Sunem. Oke, nggak disebutkan di Alkitab siapa nama perempuan ini. Kita cuma tahu dia itu seorang wanita kaya yang tinggal di kota Sunem. Makanya disebutnya perempuan Sunem. Karena dia dari Sunem. Kalau dari Jawa, Inem mungkin namanya ya. Tapi karena dari Sunem, perempuan Sunem. Oke, kita baca ayatnya di 2 Raja 4 ayat 8 sampai 10. Oke, boleh lah ya. Iya dong. Oke, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Oke, jadi tiap kali Nabi Elisa datang ke Sunem, si perempuan ini selalu ajak Elisa makan di rumahnya bareng sama suaminya ya. Dan karena kalau berdua doang bahaya. Jadi bareng sama suaminya mereka ngobrol. Dan tiap kali mereka ngobrol kayaknya si wanita ini sangat diberkati sama Elisa. Saya nggak tahu mereka ngomongin apa. Mungkin tiap kali Elisa mengkonseling dia dan suaminya dengan curhatan mereka. Mungkin Elisa doain supaya bisnis mereka maju, mereka makin kaya. Gitu kan. Atau mungkin Elisa jago banget bikin tebak-tebakan garing gitu yang lucu, semua ketawa. Ya. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya mereka happy banget kalau Elisa datang ke sana. Sampai akhirnya si wanita ini bilang sama suaminya, udahlah gimana kalau kita bikin aja sebuah kamar di rumah kita. Supaya tiap kali Elisa datang ke Sunem, dia nggak perlu repot lagi cari hotel, booking Airbnb, nggak usah, udah di rumah kita aja. Kita bikinin kamar, tiap kali dia datang ke Sunem, stay with us. Oke, itu yang dibuat sama si perempuan Sunem ini. Dan mungkin kita bisa relate, beberapa dari kita pernah merasakan apa yang si perempuan Sunem ini rasakan. Waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, kayaknya Tuhan tuh kayaknya begitu baik sama kita, dia selalu ada menemani kita, di detik terendah kita, kayaknya Tuhan ada nolong kita. Atau mungkin betapa kita menikmati momen penyembahan bersama dengan Tuhan. Kita kayaknya ngerasa, aduh saya gak pengen keluar dari momen ini. Saya kayaknya pengen bareng sama Tuhan terus, iya gak sih? Makanya Daud bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Kayaknya kalau udah bareng Tuhan tuh, kayaknya kita gak pengen ngelakuin yang lain lagi. Kayaknya di hadirat Tuhan selalu ada kekuatan, ada pengharapan. Dan waktu kita rasain itu, kayaknya tadi, kita pengen membuat seperti yang si perempuan Sunem itu buat. Apa yang dia buat tadi kan, she decided to make room for Elisha. Dan itu yang jadi judul sharing saya hari ini, yaitu make room. Oke, boleh bilang sama-sama make room? Make room, oke ya. Sama seperti perempuan Sunem ini membuat kamar, ruang buat Elisa. Demikian juga kita perlu membuat sebuah ruang dalam hidup kita untuk Tuhan. We need to make room for God. Kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan di pagi hari ini. Saat ini kami mau mengarahkan hati kami, mengarahkan pandangan kami, membuka telinga rohani kami, pikiran kami buat menangkap isi hatinya Tuhan. Tuhan bicara buat setiap kami yang hadir di tempat ini, berdoa supaya sungguh firman Tuhan seperti
pedang yang tajam membelah sampai ke roh kami. Kami betul-betul merasakan Tuhan, kayak menangkap apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini kami bicara buat setiap kami. Dan semua yang siap buat belajar sama-sama berkata, amin. Oke, make room. Saya mau kasih lihat ayatnya sekali lagi, kita baca lagi. Ayat 10-nya dalam bahasa Inggris bagus banget. Dibilang, jadi si wanita ini bilang ke suaminya, please, let us make a small upper room on the wall, and let us put a bed for him there, and a table, and a chair, and a lampstand. So it will be whenever he comes to us, he can turn in there. Oke, jadi kita lihat ada 4 benda, 4 perabotan yang kita akan bahas satu persatu. Dan ini adalah yang perlu kita siapkan kalau kita bilang we want to make room for God in our life. Oke, ada 4 hal yang kita akan bahas dengan cepat. Kita lihat ada apa aja di ruangan itu. Yang pertama dibilang si wanita ini menyiapkan yang namanya bed. Oke, di ruangan itu harus ada tempat tidur. Dan tempat tidur ini melambangkan place of rest. Oke, betul ya? Tempat beristirahat, tempat tinggal, tempat berdiam. Karena kan tadi si perempuan Sunem ini pengen Elisa tinggal di rumah dia. Bukan cuma mampir. Right? Makanya disiapin tempat tidur. Sama juga kita pengen Tuhan itu stay dalam kehidupan kita. Bukan cuma mampir. Dan ini menarik banget. Kalau kita pelajari di Alkitab kita, di perjanjian lama ya terutama kalau kita baca. Biasanya ketika Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan datang gitu ya. Itu sifatnya biasanya gak permanen. Sementara doang. Kalau kita ingat waktu Tuhan bicara sama Musa, Tuhan datang ke dalam semak yang menyala-nyala api gitu kan. Atau ke dalam awan-awan gitu. Tapi setelah Tuhan bicara, lalu dia naik lagi, ya udah kan awannya awan biasa aja. Semaknya semak biasa juga lagi. Enggak ada Tuhan lagi di situ. Ya kan? Atau ketika dibilang waktu Tuhan itu di kitab 1 Samuel dibilang roh Tuhan turun di atas Saul sehingga dia bernubuat seperti seorang nabi. Gitu kan? Tapi cuma sementara tuh. Ketika roh Tuhan naik lagi, Samuel ya bukan nabi lagi gitu kan. Pengurapannya hilang lagi setelah itu. Jadi menarik banget, di perjanjian lama saya lihat, roh Tuhan tuh kayaknya datang dan pergi. Datang dan pergi. Betul ya? Tapi semuanya berubah ketika Yesus datang ke bumi. Betul kan? Waktu Yesus dibaptis Sungai Yordan, kita tahu kisahnya, langit terbuka, Roh Kudus turun, betul kan? Dalam bentuk burung merpati. Dan ayatnya bilang apa di Matius 3:16? And as Jesus rose up out of the water, the heavenly realm opened up over him, and he saw the Holy Spirit descend out of the heavens and rest upon him in the form of a dove. Dibilang Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan rest upon him, berdiam di atas Yesus. Dan ini menggenapi nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus. Di Yesaya 11 ayat 2 dibilang, the Spirit of the Lord will rest on him. The spirit of wisdom and of understanding, the spirit of counsel and of might, the spirit of knowledge and fear of the Lord. Jadi ternyata dengan Yesus beda nih. Waktu Yesus, di zaman dia, roh Tuhan itu gak cuma mampir lagi doang. But he rest on Jesus. Roh Tuhan tinggal dan berdiam di dalam diri Yesus. Nah akibatnya apa? Akibatnya hal yang sama berlaku buat kita hari ini. Kita orang Kristen yang udah lahir baru, kan kita kan menerima Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul? Artinya hari ini roh Tuhan itu, roh kudus itu udah gak cuma mampir doang di hidup kita. Tapi tinggal dalam hidup kita. 1 Korintus 3:16 bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah apa? Tinggal di dalam kamu. Jadi sekarang Tuhannya udah tinggal bareng sama kita. Soalnya kalau kita lihat di luar sana, kayaknya bahkan orang-orang yang gak percaya Yesus pun, mereka bisa mengalami Tuhan loh dalam hidup mereka. Lewat berbagai kejadian supernatural, Tuhan bisa sesekali menyatakan diri pada mereka di luar sana, betul? But I don't want that. Saya gak mau Tuhan yang cuma muncul sekali-sekali. Saya gak mau Tuhan yang cuma mampir. Saya mau Tuhan yang tinggal dalam hidup saya, dalam diri saya. Amin. We want God to rest in our lives. And that's why we make room for Him. Oke, good banget ngomong amin di situ. Oke. Bahkan. Kalau kita renungkan lebih dalam lagi. Yang namanya bed, tempat tidur. It's not just a place of rest. It's a place of intimacy. Bener kan? Ranjang itu tempat berhubungan intim.
Jadi demikianlah waktu kita bikin ruang untuk Tuhan di hidup kita, kita itu punya akses buat sebuah hubungan yang intim sama Tuhan. Itu kan yang kita buat sepanjang Fast 21 kita baru beres kemarin kan. Kita semakin terkonek, semakin intim sama Tuhan. So itu yang pertama, oke? Tempat tidur is a place of rest and intimacy with God. Amin? Yang kedua, perabot kedua yang disiapkan sama si perempuan Sunem ini dibilang adalah meja. Dan kita tahu table is a place of fellowship. Oke, boleh bilang fellowship? Nah, kan kalau kita mau ngumpul nih sama teman-teman gitu kan, beres ibadah, mau makan siang bareng, kita selalu cari cafe, cari food court yang ada tempat makan yang ada mejanya, ya kan? Supaya bisa duduk bareng, ngumpul semua, ngeriung gitu kan, makan sama-sama. Saya sama istri saya, Evalin, kami punya satu kebiasaan yang namanya table talk, obrolan meja. Karena kan mungkin buat yang kenal kami ya, kami berdua sama-sama introvert banget, sama-sama buat kami itu kalau ketemu orang itu mungkin bukan gak suka, tapi menguras energi kami, capek. Nah sementara kerjaan kami berdua sama-sama ketemu orang tuh setiap hari. Saya sebagai pastor harus ketemu orang, konseling, ngobrol, meeting dan sebagainya. Evalin interior designer, dia harus ketemu klien, ketemu tukang, ketemu supplier, wah banyak juga. Jadi kadang-kadang waktu malam nyampe ke rumah, kita sama-sama udah gak pengen ngobrol. Udah kayak pulang, kita nonton Netflix aja lah ya. Ya yaudah gak usah ngobrol ya, gak usah. Udah kita udah ngomong-ngomong untuk kecapean. Nah gimana kalau kita ada hal penting yang pengen kita obrolin as a family, tentunya pasti ada kan. Nah yang kami buat ini, kita bikin table talk. Yaitu kita janjian buat ngobrol, ada appointmentnya dulu Bapak Ibu. Oke. Mungkin ekstrim tapi itu yang kami buat lah, itu caranya kami supaya tetap bisa ngobrol nih. Jadi kita bakal janjian, misalnya nih saya punya hal yang pengen saya bahas sama dia, saya bakal pagi-pagi saya udah WA dulu ke dia, saya text dulu. Win, ntar malam kita table talk ya. Nah nanti dia boleh nego tuh, kalau dia tahu hari itu dia bakal capek, pagi sama malam bakal ketemu banyak klien gitu ya. Dia bisa bilang, aduh kayak jangan hari ini, gimana kalau besok aja. Nah intinya kita temukan waktunya kapan, tapi kalau udah sepakat, oke table talk itu kita bakal duduk bareng di meja makan, HP dipinggirin, dan kita ngobrol tuh di situ. Dan di waktu itu betul-betul kita bakal ngobrol panjang lebar, kita tukar pikiran, kadang kita nangis bareng di situ, kita doa bareng di situ, kita ngegosip bareng di situ, anything pokoknya kita buat di meja itu. Yang pasti table talk itu, meja makan itu adalah place of fellowship-nya kami. Nah tahukah saudara, bahwa Tuhan kita itu juga rindu banget untuk duduk semeja sama kita, makan bersama, berfellowship sama kita juga. Wahyu 3:20 bilang apa? Lihat, kata Yesus nih ya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan itu pengen banget makan semeja bareng kita, berbagi hati sama kita tadi. Nah saudara, kapan sih terakhir kali engkau benar-benar ngobrol sama Tuhan? And just enjoying each other's company. Table is a place of fellowship. Ini yang perlu kita buat kalau kita make room sama Tuhan. Ada waktu buat kita bersekutu, ngobrol sama Tuhan, nangis-nangis dari Tuhan, ketawa dari Tuhan. We need to have that. Okay, let's make room for the table. Amin? Oke. Lanjut ya. Yang ketiga, perabot yang ketiga di dalam kamar adalah kursi. Chair is a place of reign, ya kan? Nah, jadi kita itu memberi Tuhan tempat untuk duduk. Yang artinya kita memberi tempat buat Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Di Mazmur 47 ayat 8 bilang apa? God reigns above the nations, sitting on his holy throne. Jadi duduk di tahta. Artinya ini level yang berikutnya nih. Dimana kita gak cuma sekedar ngasih satu kamar aja buat Tuhan di rumah kehidupan kita. Enggak. Tapi kita kasih kunci gebok rumah kita ke Tuhan. Kita kasih remote TV kita ke Tuhan. Kita kasih kombinasi berangkas kita ke Tuhan. Pokoknya kita bilang sama Tuhan, God, you are not a guest here. You are the Lord over this house. Oke, Tuhan bebas buat mengacak-acak, buat mengintervensi seluruh area kehidupan kita. Karena seringkali yang kita buat apa sih?
kita bilang, oke Jesus, I love you, you are welcome in my home gitu ya. Tapi dan lalu kita akan buatkan Yesus sebuah kamar kecil di pojokan gitu kan, di dalam hati kita, di rumah kehidupan kita, di mana dia udah bagian Tuhan stay di kamar itu aja. Oke, Yesus, ini kamar buat kamu ya di sini ya, kamar kecil ini. You just stay there, oke? Jangan keluar-keluar, jangan ikut campur urusan saya yang lain. Bagian Tuhan di kamar itu aja ya, stay there ya. Nah nanti Tuhan, hari Minggu, saya bakal bukain kamarnya. Yesus boleh keluar ya. Kita bareng-bareng di hari Minggu, oke? Senin sampai Sabtu, jangan ganggu-ganggu. Tuhan diam di dalam kamar aja, oke? Let me do it on my own. Let me do it my way. Urusan bisnis, saya aja yang atur. Tuhan gak usah ikut campur. Saya lebih tahu gimana biar cuan. Tuhan diam aja di kamar, oke? Urusan pilih pasangan, saya lebih tahu selera saya. Tuhan diam di kamar aja, jangan ikut-ikut. Saya yang pilih sendiri. Oke, udah pokoknya Yesus diam aja. Nanti Tuhan, kalau saya udah kepepet, butuh banget, udah gak tahu gimana lagi. Nah Tuhan tolong keluar bantuin saya ya. Seringkali itu yang kita buat, ya gak sih? That's what we do sometimes. We treat Jesus like genie in a bottle gitu kan. Kayak jin dalam botol yang kalau kita lagi perlu banget, kita baru panggil dia. Dan kita paksa dia buat mengikutin maunya kita dengan caranya kita. No guys, see when we make room for God, we don't give him that small room in the corner, no. We give him the president suite. Ya enggak sih? Kamar terbaik dengan master key yang punya akses ke semua ruangan. Terserah masuk ruangan yang mana, gimana engkau aja Tuhan. Ini kunci masternya, kemana aja boleh. Nah kalau masih ada satu kamar di hidup kita, yang kuncinya gak kita kasih ke Tuhan. Kalau masih ada satu area di hidup kita yang kita gak mau berserah sama Tuhan. Artinya Tuhan itu belum bertahta di kehidupan kita. Padahal kita biasanya nyanyi lagunya apa sih? I will make room for you. Terus apa? To do whatever you want to. Nyanyinya gitu kan, whatever you want to. Tuhan mau ngapain? Terserah, silakan. Acak-acaklah kehidupan saya. Tuhan mau bikin apa boleh. Maukah engkau saudara hari ini memberikan tempat buat Tuhan duduk dan bertahta di hidupmu. Ngasih ruang buat Tuhan to do whatever he wants to do. Melakukan apapun yang dia mau dalam kehidupanmu. Chair is a place of rain. Itu perabot yang ketiga. Satu lagi ya. Satu lagi. Perabot yang disebut dari tadi. Yang sering kali kita abaikan juga waktu kita bilang kita mau ngasih room buat Tuhan. Adalah yang namanya lampstand dibilang. Atau kandil atau kaki dian. Nah lampstand ini adalah tempat buat meletakkan lilin kalau kita tahu. Dan tahu gak saudara melambangkan apa di Alkitab lampstand? Kalau kita baca Alkitab yang namanya lampstand itu selalu melambangkan the church. Alias gereja Tuhan. So lampstand is a place of God's people. Lihat di Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20 dibilang, the mystery of the seven stars that you saw in my right hand and of the seven golden lampstands is this. The seven stars are the angels of the seven churches and the seven lampstands are the seven churches. 7 kaki dian itu adalah melambangkan 7 gereja dibilang. Jadi lampstand itu adalah melambangkan the church, gereja, God's people. Jadi ternyata memberikan ruang Tuhan untuk Tuhan itu termasuk dalamnya memberikan ruang buat kita bertumbuh melalui gereja Bapak Ibu. Melalui komunitas kita, melalui saudara-saudara seiman kita. Adalah sebuah omong kosong kalau kita bilang kita pengen lebih dekat sama Tuhan, tapi kita mau ngasih ruang buat Tuhan, tapi kita gak mau ngasih ruang buat sesama kita orang lain. Karena salib selalu bicara hubungan dua arah, right? Vertikal sama Tuhan dan horizontal sama sesama kita. Loving God and loving people. Itu hukum utama kita kan. Kita baca sekali lagi lah biar semua yakin gitu kan. Matius 22, 37. Perintah utama Tuhan apa? Kata Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama dibilang. Ini dua hal yang saling berhubungan, loving God, loving people berhubungan, nggak bisa dilepasin. Jadi nggak mungkin kita bilang, oh saya mengasihi Tuhan, tapi saya benci gereja.
Tuhan Yesus baik. Gereja busuk lah semua. Gereja palsu semua tuh. Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa tuh. Gak bisa kita bilang, saya pengen mendekatkan diri sama Tuhan. Oke, puasa fast 21. Saya akan mendekatkan diri sama Tuhan dan saya akan menjauhkan diri dari homestyle saya. Gak bisa. Saya mau puasa ibadah, udah gak usah dulu gereja, gak usah dulu homestyle. Cari Tuhan aja. Gak mungkin, gak bisa, nonsense. Gereja itu memang gak sempurna Bapak Ibu, betul. Karena isinya manusia. Pastornya juga manusia. Ada lagunya kan? Pastor juga manusia. Ayo. Jadi kita bakal mengalami banyak konflik di gereja. Tapi itu semua Tuhan pakai buat menajamkan kita, mendewasakan kita, membuat kita belajar apa itu kasih. Lamstan is a place of God's people. Memberikan ruang buat Tuhan, artinya juga memberikan ruang untuk gereja Tuhan dan orang-orang dalamnya. Again, gereja gak sempurna. Saya gak sempurna. Pastor Nala gak sempurna. Pastor David, Pastor Shani, Pastor Ricky, Pastor Yudi. Gak ada yang sempurna. Kita semua juga gak sempurna. Tapi yuk kita bertumbuh bersama di rumah ini. Amin. Ketika ada orang yang keselin di gereja, let's make room for them. Okay, make room for their imperfection. Make room for their mistakes. Kasih ruang buat kesalahan mereka, ketidaksempurnaan mereka. Di sini bagus kalau bilang amin. Oke. Oke. Jadi boleh bilang kiri kanannya, I will make room for you. Oke, saya make room buat kamu ya. Saya make room buat kamu. Tolong make room juga buat saya ya. Bilang ke sebelahnya. Oke, make room buat saya. Oke. So kita lihat tadi, itu 4 perabot yang perlu ada waktu kita bilang kita mau make room buat Tuhan. Bed itu place of rest, table, place of fellowship, chair, place of reign, and lampstand, place of God's people. Nah kalau kita buat ini, kita buat ruang buat Tuhan ini dengan 4 perabot tadi, apa yang kita dapat? Mari kita lihat kelanjutan kisah Elisa dan perempuan Sunem tadi. Kita baca gantian yuk supaya semangat. 2 Raja 4 ayat 13 sampai 17. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat berusaha-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. 14. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. 16. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Wow. Jadi setelah dibikinin kamar, di-treat, hospitality-nya bagus banget. Elisa bilang ke si bujangnya kayak Gehazi, coba tanya terus si perempuan Sunem dia ada perlu apa gak ya yang kita bisa bantu dia. Terus si perempuan Sunem apa tadi? Dia dengan sungkan menjawab apa? Pak Nabi gak apa-apa, tenang, it's okay gak apa-apa. Gak usah repot-repot, aman semua. Aku tinggal di tengah kaumku, teman saya banyak, keluarga saya banyak. Semua aman kok, cukup, gak usah repot-repot Pak Nabi, makasih, it's okay. Tapi walaupun si perempuan ini gak mau ngomong, Elisa sama Gehazi mereka tetap tahu dia perlu apa sebenarnya si wanita ini. Si Gehazi bilang, bos tapi kayaknya si wanita ini ngomongnya sebaik-baik aja ya, tapi saya lihat dia tuh gak punya anak loh. Suaminya udah tua juga. Terus Elisa bilang, iya bener juga ya. Oke lah, kita doain supaya dia dapat anak. Dan betul terjadi tuh, setahun kemudian si perempuan Sunem ini melahirkan anak. So, ini word kita Bapak Ibu. Waktu kita make room for God in our lives. Waktu Tuhan berdiam di hidup kita tadi ya, punya fellowship sama kita biarkan dia bertata di kehidupan kita bertumbuh dengan komunitas. Ternyata Tuhan tuh memperhatikan apa yang menjadi kerinduan terdalam di hati kita. Bahkan hal-hal yang kita gak pernah omongin.
Now, don't get me wrong, saya sangat percaya bahwa kita perlu minta sama Tuhan. Kayak firman Tuhan bilang kan, mintalah akan diberikan kepadamu, carilah kalau mendapat, ketuklah pintu dibukakan kepadamu. Yes, I believe that. Amin. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang bahkan mungkin kita sendiri gak sadar kita butuh. Ya kan, kita gak tahu kita perlu, makanya kita gak pernah doain itu. Sama kayak si perempuan Sunem tadi, enggak kok, kayaknya saya fine-fine aja, gak perlu apa-apa kok, hidup saya udah nyaman, oke kok. Saya mau cerita dikit, bulan lalu kami baru beres renovasi gedung kami juga di ICC Kuala Lumpur. Boleh tampilkan fotonya, asik, boleh tepuk tangan dong buat rumah kita di KL. Oke, jadi buat yang gak tahu, saya dipercaya sama setahun ini memegang kampus kita yang baru di Kuala Lumpur. Jadi tiap bulan saya bolak-balik ke sana, saya dari mulai kita persekutuan kecil, kita bangun pelan-pelan, kita cari gedung, sampai ke hari ini sama seperti yang kita buat di Jakarta, itu yang kita buat di KL. Dan gedung kita baru banget beres renovasinya, bahkan Pastor David, Pastor Shani udah kesana duluan sebelum saya, mereka udah lihat duluan. Nah tapi jadi waktu itu ketika gedung kita baru beres, sekitar mungkin 3 minggu yang lalu, apa bulan lalu ya, saya ajak istri saya buat ke KL buat ngecek gedung, karena kebetulan istri saya Ivalin adalah yang mendesain si gedung ICC Kuala Lumpur ini. Oke, jadi saya ajak dia ke sana buat inspeksi dong, final checking sebelum kita pelunasan, pembayaran ke kontraktornya, yang by the way belum lunas, tapi percaya Tuhan cukupkan. Kalau ada yang tergerak buat memberi, puji Tuhan, amin. Anyway, bukan itu ya topiknya. Tapi saya ajak Ivalin ke sana, kemudian saya ajak dia keliling lihat gedungnya. Dan dia bawa satu notes gitu dan dia cek. Dan saya pikir kan gedung udah selesai ya, kamu mah cuma tinggal cek-cek dikit aja, nanti baru kita serah terima sama kontraktor. Dan saya kaget banget, beres dia keliling gedung itu ada 3 halaman notes yang dia catat kekurangan-kekurangan yang perlu direvisi. Mulai dari, kan saya kaget ya, saya pikir udah bagus gedungnya gitu kan. Tapi ternyata enggak, langsung dia tulis semua tuh, ini bagiannya gak rapi nih. Ini beda sama desain aslinya nih gambarnya nih. Ini kalau bahannya pakai ini, setahun juga udah rusak nih pasti harus diganti nih. Ternyata ada banyak banget revisinya, yang kalau pengen semua diikutin, ya saya kudu jelasin ke dia ya, ini kita emang budget udah habis, udah gak bisa lagi gitu kan. Jadi kayak gini dulu. Tapi ya udah minimal saya tahu bahwa ternyata ke depannya kalau kami ada dana lagi, ternyata masih banyak hal yang bisa kami improve lagi tuh. Bisa bikin gedung ini makin bagus lagi. Oke? Nah, you know what? Waktu kita ngasih kunci master kita sama Tuhan tadi di rumah kita lagi membiarkan Tuhan buat mengecek setiap sudut ruangan kita. Dimana kita pikir mungkin tadi hidup kita udah oke kok, kayak si perempuan Sunem, udah fine kok, cukup kayak gini gak kurang lah, ya, nyaman kok. Tapi waktu kita izinkan Tuhan berkeliling, menginspeksi seluruh ruang kehidupan kita, Tuhan bakal bilang tuh, Tuhan bakal bikin listnya dan dia bakal bilang, ini area ini kamu masih bisa improve loh. Kamu tuh punya potensi terpendam di bidang ini loh. Kamu tuh bakal saya berkatin lebih supaya kamu bisa kembangin ini loh. Ternyata ada banyak hal yang bisa lebih maksimal lagi. What you think is good, God can make it better. Amin. Apa yang kau pikir udah bagus, udah baik, Tuhan bisa buat lebih baik lagi. Hal-hal yang bahkan kita sendiri mungkin gak sadar kalau kita butuh. Berkat-berkat yang mungkin kita gak pernah bayangin sebelumnya. Tuhan bakal kasih itu karena Tuhan mau kita hidup lebih maksimal. Jadi berkat buat banyak orang. Semangat bilang amin dong di sini dong. That's the reward of making room for God. What you think is good, God can make it better. Dan satu lagi terakhir sebelum saya beres. Kisah Elisa dan perempuan Sunem ternyata gak habis di situ. Kalau kita baca ayat kelanjutannya dikisahkan beberapa tahun kemudian si anak mujizat ini yang didapat di hari tuanya itu ternyata meninggal. Tragis banget di ayat 18, 2 Raja 4. Saya bacakan, setelah anak itu menjadi besar, suatu hari Koraya mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkat dia dan bawa pulang kepada ibunya. Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tapi sudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya Allah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Oke, jadi ketika tiba-tiba anak ini meninggal, apa yang dibuat sama perempuan Sunem ini? Dia angkat anaknya, dia gendong, dan dia bawa anak kesayangannya itu ke kamarnya Elisa. Dan dia baringkan di situ.
Kita nggak akan baca seluruh perikop ini, ntar saudara bisa baca di rumah kalau lengkapnya. Tapi singkat cerita, setelah dibaringkan di kamar Elisa, si perempuan Sunem ini pergi menjemput Nabi Elisa. Cepat-cepat tuh, dia 32, dibilang Elisa dijemput, dibawa ke rumahnya. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, anak itu udah mati dan terbaring atas tempat tidurnya. Sudah ia masuk, ditutup nyala pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar, kemudian berdoa kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas anak itu. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Ayat 35, sudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Oke, intinya jadi Elisa pun datang masuk ke kamarnya dan dia membangkitkan si anak yang sudah mati itu. So ketika Tuhan punya ruang di hidupmu, maka kuasa kebangkitan Yesus bekerja di situ. Saudara, saya nggak tahu pagi hari ini, area apa dalam hidupmu yang mungkin kau pikir udah mati. Mungkin kau pikir pernikahanmu udah berakhir. Mungkin kau pikir keluargamu udah hancur, udah gak ada harapan lagi. Mungkin kau pikir bisnismu udah mati, bangkrut, udah gak ada harapan. Mungkin karirmu ada yang udah ngerasa stuck, mentok, gak bisa kemana-mana lagi. Atau mungkin kesehatanmu yang dokter bilang udah gak ada harapan nih, tinggal tunggu waktu, udah pasti mati. Atau mungkin engkau pernah terluka dalam sebuah hubungan dan itu membuatmu mati rasa, takut buat mencoba lagi, engkau pikir udahlah gak usah lah, percuma. Mungkin ada mimpi-mimpi yang udah engkau kubur karena kau ngerasa kayaknya udah gak mungkin. Well, you know what? What you think is dead, God can bring it to life. Ketika ada ruang untuk Tuhan bekerja di hidupmu, maka apapun yang kau pikir udah mati, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Because our God is a God of resurrection. Di dalam Dia maut gak punya kuasa lagi. Kematian udah dikalahkan. What you think is dead, God can bring to life. Yesus sanggup, bahkan lebih dari sanggup. Amin. Pertanyaannya, will you make room for Him? Maukah kamu buat ruang dalam hatimu? Dan bukan ruang kecil di pojokan tadi, tapi ruang utama. Di mana dari ruang itu Tuhan bisa memerintah bebas atas hidupmu. Rangkumannya ada di depan, kita udah lihat tadi. Making room for God, kita siapin bed, tempat di mana Tuhan bisa berdiam. Kita punya hubungan intim sama Dia. Kita siapin table, di mana kita punya waktu buat ngobrol sama Tuhan. Ceritain setiap plan kita, bawa keluh kesah kita. Kita kasih Tuhan master key tadi, share. Akses ke semua area kehidupan kita tanpa batas, apapun yang Tuhan mau intervensi, silakan Tuhan. Dan lamstan kita putuskan buat stay di gereja, stay di home cell, dan biar Tuhan bekerja lewat orang-orang di sekeliling kita. Sehingga tadi, apapun yang kita pikir kayaknya udah oke, Tuhan buat lebih maksimal. Dan apapun yang kita pikir udah mati, Tuhan bangkitkan kembali. Yuk kita bangkit berdiri sebentar. Boleh kita tundukkan kepala dan kita biarkan firman Tuhan ini meresap di hati kita. Mari pejamkan mata kita dan mari kita buat keputusan ini pagi hari ini. To make room for God. The best room for Him. Tempat terbaik di hidup kita di mana Tuhan bisa tinggal, bisa ngobrol setiap hari sama kita, bisa mengatur semua area kehidupan kita. Bahkan membentuk kita melalui gerejanya. Buat engkau yang mungkin selama ini menjauhkan diri dari komunitas. Udahlah, males homesel-homeselan, nanti kecewa lagi, nanti terluka lagi. Mau gak pagi ini engkau make room again to come back? Buat engkau yang selama ini mungkin merasa hidupku udah fine, cukup kok pastor, saya gak butuh apa-apa. Tapi mau gak engkau kasih room buat Tuhan menginspeksi setiap sudut. Dan kau bakal terkejut. Ternyata banyak hal yang lebih besar lagi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu.
Dan mungkin buat engkau yang tadi, kau merasa ada sebuah area kehidupanmu yang udah mati. Siang ini, yuk bawa itu ke mezbahnya Tuhan. Letakkan itu di bawah kaki Kristus. Dan biar kuasa kebangkitan Yesus bekerja pagi hari ini. Semua mimpi-mimpimu yang kayaknya udah mati. Semua pengharapan yang udah engkau kubur. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Saat kau membawanya kepada Tuhan, kuasa kebangkitan bekerja di situ. I speak resurrection in the name of Jesus. Aku berkatakan ada kebangkitan buat setiap hubungan yang mati. Buat setiap pernikahan yang mulai dingin. Buat setiap pengharapan yang kayaknya mulai hilang. Buat setiap karir yang stuck. Buat setiap bisnis yang kayaknya mentok. Di dalam nama Yesus, aku berkatakan bangkit saat ini. Saat kami membuka ruang buat Tuhan, Tuhan bekerja bebas di semua area kehidupan kami. Kami berkatakan ada kebangkitan, ada multiplikasi, ada kebangunan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan memberikan ruang yang terbaik buat Tuhan. Untuk kau bertahta, memerintah, mengacak-acak semua agenda kami. Dan biar kamu lihat semuanya Tuhan jadikan semakin maksimal lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.